Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa dari Unikal. Saya ingin bertanya tentang pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Unikal dan mahasiswanya. Di samping kanan saya ada Mas Nailul. Selamat siang Mas Nailul. Mas Nailul ini Ketua BEM Fakultas Hukum di Unikal. Kemudian Mas Taufik, ya, mahasiswa Fakultas Hukum juga, ya, dan Dinda, ya, mahasiswa Fakultas Hukum, dan ini yang bontot Yasmin ya, semester 1. Baik, saya ke yang bontot dulu ya, karena ini masuk bulan September kemarin, bulan September kemarin ya. Sudah lihat kampusnya Unikal? Sudah. Kemudian sudah masuk ke kelasnya? Kalau kelas offline-nya baru satu kali. Baru satu kali. Iya. Itu juga hanya melihat. Bertemu dengan dosen juga sih. Bertemu dengan dosen. Kalau dengan teman-teman sudah pada kenal? Sebagian Kenal ya. Iya. Enak nggak belajar di rumah? Enak nggak enak sih. Enaknya Iya. apa? Enaknya kan bisa sambil ngerjain tugas-tugas yang lain. Betul. Nggak enaknya? Nggak enaknya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa tahu dosennya kayak apa. Betul. Iya, Kalau harus memilih, mending belajar dari rumah atau di kampus? di kampus. Di kampus saja. Iya. Nah, selama ini kan udah setengah bulan, tahun ya, 1 semester. Iya. Itu pelajaran lebih banyak yang mata kuliah lebih banyak yang masuk atau yang nggak masuk? Kayaknya nggak masuk. Banyak yang masuk ya. Iya. Artinya kalau dinilai efektivitas belajar sebetulnya ini kurang efektif ya. Iya. Biasanya belajarnya pakai apa? Pakai Zoom, pakai Google Iya, Meet, Zoom, Google Meet. pakai Zoom ya. Kemudian jam berapa kuliahnya? Dari jam 8 sampai jam 2 biasanya. 8 sampai jam 2. Kuat itu ya? Tapi kan setiap hari jadwalnya beda-beda, Pak. Jadwalnya udah beda. Iya. Sambil rebahan apa sambil duduk? Nah, ya. Ini yang rahasia kayaknya ya. Iya. Kadang-kadang belum mandi juga ya. Iya. Iya. Anak saya juga sama SMA kan. Ini mandi belum? Oh, nggak kelihatan ini katanya. Iya. Kemudian profilnya dimatiin gitu ya. Ya, off cam. Iya. Baik, saya ke Dinda. Dinda ini semester berapa sekarang? Saya semester 3. Berarti pernah kuliah tatap muka dan pernah kuliah pembelajaran jarak jauh. Iya, dimulai dari semester 3 ini ya yang Betul. benar-benar kita dari PJJ belajar jarak jauh gitu. Dan mungkin menurut saya untuk efektif atau tidaknya itu lebih ke tidak efektifnya. Cuman dari saya menyikapi dari pandemi ini sekarang ini secara online gitu semuanya, saya menyikapi hal positifnya itu di masa-masa pandemi ini banyak event yang pindah lari ke online. Iya. Di situ Contohnya? malah seperti saja seminar jadi webinar dan juga begitu juga seperti perlombaan itu esai segala macam itu lebih mudah, Pak. Jadi misalkan esai yang diselenggarakan dari universitas luar kota, Betul. kita bisa mengikutinya lewat online gitu loh, tanpa kita harus jauh-jauh. Misalkan kalau pakai offline gitu kan kita harus ke tempat universitasnya. Kalau online ini kita bisa ngirim email, itu mungkin sisi positifnya gitu. Tapi untuk dari segi perkuliahan, jujur saja saya kurang kurang dari ilmu yang diberikan sama dosen Bapak Ibu gurunya kurang masuk gitu di saya. Cuma saya menyikapinya dengan lebih mencari informasi-informasi di luar seputar perkuliahannya itu di masa online ini lebih banyak gitu, Pak. Itu yang tadi kegiatan di luar itu lebih mudah apa lebih murah ya? Lebih mudah dan lebih murah, Pak. Lebih murah dan murah. Itu bisa dijangkau di rumah juga Betul. gitu. Bahkan untuk sedikit cerita saja, Betul. kemarin saya beserta saudara Taufik, saya mengikuti event itu konferensi mahasiswa nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran. Ya. Itu kami sebagai delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Betul. Dan di situ benar-benar itu kan event tahunan. Yeah. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya event itu tuh biasanya offline, Pak. Yeah. Dan itu pertama kalinya itu
menggunakan online. Iya. Dan itu alhamdulillahnya mungkin secara berkas administrasi kita dapat mudah mungkin, tapi kalau kekurangannya ya itu kita tidak bisa bertemu langsung gitu. Iya, tidak bisa bersosialisasi padahal lebih langsung, seru, kan itu konferensi gitu ya Pak. Betul. Gitu sih. Baik, saya geser ke Mas Taufik. Kalau tanggapan Mas Taufik gimana, Mas? Plus minusnya gimana? Jadi teman-teman saya atau sebagian kan udah bilang ya, maksudnya banyak sekali dampak positif dan negatif. Kalau bagi saya sendiri itu lebih banyak gimana ya? Kalau saya tuh berusaha menyikapi bijak sih, maksudnya dalam artian dengan situasi yang tidak memungkinkan gitu bahasanya, tidak memungkinkan, dan siapa sih yang pengen situasi kayak gini gitu bahasanya kan. Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa kalau dari positifnya mungkin kita bisa lebih mudah untuk pertama mendapatkan informasi, akses informasi terkait dengan, ya bisa tadi saya nyambung dari saudari Dinda, informasi berkenaan dengan hal yang berbau akademis, semisal bisa seminar atau pelatihan, mungkin bahkan kursus itu tuh sampai ada, maksudnya dilarikan ke daring yang awalnya mungkin itu hal yang di luar jaringan atau luring, itu dilarikan ke daring. Itu positifnya pertama itu. Kalau dari segi pembelajaran di perkuliahan kan, kalau dari kampus Universitas Pekalongan Unikal itu udah cukup lama sih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ itu. Oh, sebelum pandemi sudah ada pembelajaran jarak jauh? Sudah ada. Cuma bahkan sampai hari ini pun sebelum ada rame-rame di Pekalongan pandemi, itu beberapa dosen udah ada mengambil keputusan untuk sebagian pertemuan diadain tatap muka, tapi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Tapi itu nggak semuanya, tapi hampir keseluruhan larinya ke daring atau lewat online itu. Biasanya medianya lewat itu semua. Terus itu kalau negatifnya bagi saya, kita itu jarang mau nggak mau harus bersosialisasi melalui digital. Padahal hal yang sekiranya apalagi kita sebagai mahasiswa hukum kan perlu banget yang namanya diskusi, interaksi, maksudnya untuk tukar pikiran, berbagi gagasan kan itu penting banget gitu. Apalagi hukum kan dituntut untuk menjadi kritis, mahasiswa kritis gitu. Kalau dengan media digital itu saya rasa kurang. Jadi kalau misal kita biasanya tongkrongan di kampus bahas diskusi secara tatap muka, itu tuh jadi terbatas sekarang waktu itu. Jadi pendalaman materi tidak terjadi ketika jadi bahkan gini, saya menganggap saya sebagai semester 5 pun untuk selama kurang lebih setengah semester ini merasakan emang kita tuh mau nggak mau harus dituntut untuk bisa belajar secara pribadi dan mandiri, maksudnya gitu. Kalau mungkin di secara tatap muka kita bisa tanya teman gitu bahasanya, tanya teman dan bisa dijelaskan secara lisan dan lebih enak lah bahasanya gitu. Kalau semisal dengan media yang seperti ini yang tidak bisa dibayangkan lah bahasanya gitu, itu tuh jadi agak kesulitan lah bahasanya gitu untuk sharing-sharing, berbagi pendapat gitu. Terus apalagi untuk tadi pendalaman materi itu kayak masih kurang meresapi lah bahasanya gitu. Sepertinya pemahaman materi itu perspektif pribadi ya. Iya sih. Tidak ada pembanding pendapat dari kawan yang lain karena memang nggak ngumpul kan. Iya. Masa sih tiba-tiba, halo Nailul, Lailul ya. Halo Lailul, ini maksudnya apa ya? Kayaknya jarang kayak gitu ya. Iya, makanya. Kalau udah nggak paham, walaupun ada pertanyaan ya sudah. Ya makanya itu. Jadi gitu saja. mau nggak mau itu dengan sistem daring itu kita terpaksa untuk apatis, maksudnya nggak peduli dengan apa sekiranya yang biasanya kita kalau nggak paham bisa tanya temen, bisa dijelaskan secara interaktif dengan bahasa yang mungkin bisa dikemas dengan baik, dengan penyampaian yang cukup lugas bahasanya kan gitu. Kalau melalui daring dibahas lewat chat atau mungkin telepon kan rasanya kurang enak, lebih enak tatap muka kan bahasanya gitu. Jadi kelemahannya ya sepaham-pahamnya kita aja gitu ya. Dan mayoritas emang sebagai mahasiswa mungkin kalau bagi saya hampir semua mahasiswa sih di seluruh Indonesia mungkin lebih memilih untuk cenderung ya udahlah dengan penyajian materi yang serba terbatas melalui kanal digital, aplikasi Zoom, Google Classroom dan Google Meet atau aplikasi-aplikasi berbasis akademik yang lain itu tuh cenderung menerima doang. Jadi nggak ada interaksi interaksi dua arah biar ada komunikasi satu sama lain, itu nggak ada. Baik. Saya geser ke Lailul. Kalau Lailul gimana persoalan satu manajemen waktu ya, kemudian yang kedua manajemen perkuliahan. Untuk manajemen waktu
Untuk sekarang karena saya menjabat sebagai gubernur terpilih 2020-2021 karena belum terlantik, berarti masih terpilih ya Pak? Belum dilantik? Belum dilantik karena juga Sejak tanggal berapa? terpilih dari tanggal Desember mungkin Pak. Desember. Baru memang ya? Iya, dari Desember. Kemudian sebenarnya mau ada rencana untuk sertijab secara offline, tapi kemudian ini dengan Lockdown pertimbangan ya, kampusnya, iya. lockdown kampus, kemudian nanti ini ditunda Pak, seperti itu. Jadi untuk masalah manajemen waktu, karena prioritas saya sudah menjabat sebagai gubernur terpilih, jadi prioritas saya lebih tekankan ke 50-50 Pak, 50% saya ke akademik, 50% saya ke organisasi Pak, seperti itu. Baik. Dan menurut saya itu menurut saya sama-sama untung Pak, karena saya nanti di organisasi juga bisa tanya tentang masalah materi kampus Pak. Iya seperti itu Pak. Kemudian apalagi Pak tadi pertanyaannya? Iya, ini manajemen kuliah. Manajemen kuliah dalam pengertian begini. Ketika daring dan ketika tatap muka ini, apa plus minusnya? Tapi beda dengan yang lain. Sebenarnya sudah disampaikan semua dari teman-teman saya. Umum sih Pak. Misalnya minusnya kita keterbatasan. Kalau dari saya sendiri, saya rumahnya termasuk gunung Pak. Jadi sinyalnya kemarin teman-teman saya main ke rumah saya, gitu Pak, terkendala sinyal. Warna tunggalnya bukan di pinggir jalan? Pinggir jalan tapi samping kanan kiri pohon Pak, jadi mungkin sinyal terhalang seperti itu. Bukannya kalau lebih tinggi sinyalnya lebih kuat nggak ya? Ya bisa jadi. Jadi ya bisa nggak? Bisa jadi. Sedekat ya. Kemudian karena mohon maaf di keluarga saya pendidikannya masih dari ibu saya masih pendidikan dari SMP, lulusan SMP, bapak saya SD, jadi dari peralihan dari offline ke daring itu mereka masih berpikir saya tuh di rumah tuh main HP seperti itu. Iya. Pikirnya main HP padahal padahal ya. Tidak sebenarnya ada benernya tapi. Padahal kami sedang mengikuti perkuliahan seperti itu, dan mereka tuh masih berpikir ini bocah main HP terus kok nggak bantu orang tua. Dijelasin nggak sama Lailul? Untuk awal-awal mungkin sulit Pak, tapi untuk sekarang sudah umum Pak ya, namanya udah masyarakat kan ini lockdown dan sebagainya, mungkin dari perbincangan masyarakat mungkin kesini mungkin orang tua udah paham seperti itu. Kemudian kalau minusnya mungkin itu Pak dari pribadi. Kemudian kalau plusnya mungkin sekarang lebih keterbukaan Pak, keterbukaan informasi. Misal saya bisa yang tadinya seminar kita harus jauh ke UNES misalnya, sekarang hanya bisa udahlah dengan satu klik lah, pakai Zoom atau Google Meet seperti ini. Tinggal ditutul gitu ya. Udah jadi. Iya, mungkin itu Pak. Baik, saya ke Yasmin lagi ya. Yasmin dari SMA mana dulu? SMA 4. SMA 4. Iya. Baik, dekat di sini ya. Kalau SMA kan kuliah, belajarnya setiap hari, kemudian bareng-bareng, gurunya juga masuk tertib gitu kan? Masuk jam 7, pulang jam 3 ya. Nah, sekarang ketika kuliah ternyata langsung kuliah jarak jauh dari rumah. Kaget nggak? Kaget sih Pak. Terus adaptasinya gimana? Tuh kan buku-buku juga udah dapat kalau buku-buku ya? Udah. Nah, kemudian kesulitannya apa ketika di awal-awal ya? Ketika diumumkan bahwa mahasiswa semester 1 belajarnya dari rumah gitu. Gimana perasaan Yasmin saat itu? Kaget sih Pak, soalnya kan kayak udah terbiasa bertatap muka, terus tiba-tiba jadi daring gitu. Jadi kayak aku baru masuk, nggak tahu tentang mata kuliah ini, terus aku harus melajari sendiri gitu sih, kayak lebih bingung aja gitu. Gimana untuk mensiasatinnya? Udah ketemu belum nih? Atau masih bingung sampai sekarang? Masih bingung. Masih bingung? Belum ketemu ya? Iya. Ingin corona segera berakhir
Ya. Padahal tidak akan berakhir. Gimana tuh? Kita baru corona kapan berakhir? Kapan nanti akan berakhir? Karena virus itu kalau sudah ada tidak akan hilang. Bahkan makin lama makin banyak. Makanya disuruh pakai masker dan jaga jarak. Gimana dong kalau seperti ini? Belum ditemukan cara efektif untuk enjoy dalam kuliah secara daring? Biasanya gimana belajarnya? Setelah belajar daring itu, apakah buka-buka buku lagi atau sudahlah belajarnya ketika ada daring aja gitu? Lebih ke ya udah. Ya udah ya. Iya. Soalnya juga bingung mau nanya ke siapa, gitu sih. Ini ada mas-mas nih, catat nomor HP-nya ya, ada mbak-mbak. Nanti komunikasi sama mas-mas dan mbak-mbak ya. Iya. Kalau Dinda ya, Dinda harapan ke depan ini bagaimana supaya belajar daring ini betul-betul enjoy dan bisa dinikmati? Sikap kan dari perspektif ya, dari cara berpikir, cara kita menilai ya. Iya. Gimana Dinda menilai situasi seperti ini sehingga Dinda bisa enjoy? Kalau saya jujur sudah enjoy Pak. Dari apa ya? Awalnya memang kaget. Cuma cerita pribadi dulu aja nih. Jujur saya itu orang yang bukan yang pintar-pintar banget gitu loh Pak. Tapi saya punya apa ya? Keingintahuan yang lebih gitu. Jadi walaupun saya bukan orang yang cerdas, tapi saya itu punya kemauan kuat dan rajin gitu. Jadi di masa pandemi ini malah saya tuh kebalikan malah offline tuh jujur saya tuh males gitu Pak. Buka buku kalau misalkan ada mata kuliah atau ada apa namanya ya, ada tugas gitu. Tapi semenjak pandemi ini saya jujur lebih aktif gitu Pak. Kayak lebih tertantang gitu ketika dosen hanya memberikan PPT PowerPoint gitu, PowerPoint gitu, hanya di Google Classroom hanya mengetik materi doang gitu. Dan itu jadi tantangan saya untuk saya harus lebih nih, pengetahuan saya harus lebih gitu loh. Dengan dosen yang di fakultas saya yang mungkin mohon maaf udah lumayan lanjut usia gitu, mungkin kan juga mereka yang kurang dalam apa ya, di komunikasi itu kan kurang pengetahuannya gitu. Itu sih kita yang sebagai mahasiswa, sebagai kaum milenial juga, kaum muda gitu, itu justru sebagai itu kita loh, tantangan kita gimana caranya kita itu menyikapinya gitu. Kalau saya sendiri udah enjoy dan mungkin harapan kedepannya itu sih apa ya, untuk dosen-dosen mungkin bisa dibantu dari mahasiswanya sendiri gitu loh Pak. Mungkin kalau di kelas saya kebetulan banyak dosen yang masih menggunakan Google Classroom, bukan yang pertemuan yang Zoom. Nah gitu Pak, jadi banyak teman-teman saya yang kadang menyepelekan, kadang juga saya kasihan kepada dosennya itu yang sudah bersusah payah ngejelasin, ngetikin gitu. Tapi mereka hanya sekilas baca udahlah gitulah. Terus saya ingin malah rasa ingin membantu saya kepada dosen yang itu, buat bantu sekiranya pertemuan itu dibuat Zoom gitu, kita yang natain gitu loh Pak, kita yang natain gitu, nanti dosennya tinggal pakai gitu, ini loh Bu, cara penggunaannya seperti itu Pak. Iya, baik, ini calon asisten dosen ini. Mas Taufik, closing statement ke depan supaya enjoy seperti apa? Jadi gini ya, jadi kan teman-teman saya udah bisa dibilang udah memaparkan dan udah menyampaikan berbagai keluh kesah dan keuntungannya juga lah bahasanya gitu ya. Kalau bagi saya dengan situasi yang kita nggak tahu kapan menunjukkan sebuah titik usai atau titik cerahnya itu, kalau dari saya menyikapinya gini, mau nggak mau kita harus dituntut, khususnya untuk kaula muda ya, muda-mudi gitu, dituntut untuk adaptif misalnya bahasanya gitu, lebih menyesuaikan gitu. Mungkin dari saudara Dinda udah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang di luar dugaan bagi semua orang lah biasanya gitu ya. Maksudnya kalau dari saya sendiri lebih ke gimana ya, lebih ke bagaimana cara kita untuk itu tinggal ke kitanya sih. Maksudnya kalau dari saya berusaha untuk membangun kesadaran kolektif, untuk ayo bareng-bareng, khususnya teman-teman saya atau yang lain lah, dengan situasi yang kayak gini jangan patah untuk belajar. Maksudnya jangan patah semangat untuk belajar. Apalagi kita akan menjadi apa namanya penyokong peradaban bangsa bahasanya gitulah. Intinya penyokong peradaban bangsa yang memang benar-benar harus dituntut bisa segala apapun, maksudnya apapun itu harus bisa dilalui dengan berbagai tantangan yang ada gitu. Jangan menyerah dengan keadaan ya. Ya, jangan pernah menyerah keadaan.
Dan kita pun sebagai generasi muda itu menjadi harapan bagi generasi tua juga. Baik. Generasi tua yang udah menyalurkan segala jerit payah tenaga bahkan buah pikir, sebagai generasi muda, bagaimanapun caranya harus bisa memberikan lebih dari apa yang pernah generasi tua berikan, misalnya gitu. Meskipun dengan kondisi corona yang mungkin semua orang nggak bayangin tadi. Nggak bayangin. Baik. Intinya gitu. Baik, Mas Lailul, closing statementnya gimana ke depan? Closing statementnya sih harapannya dari pihak kampus memberikan fasilitas-fasilitas, misalnya mohon maaf yang tadi seperti Dinda katakan bahwasanya dosen perlu diberikan misalnya pelatihan khusus. Betul. Iya, pelatihan khusus, misal jangan hanya menggunakan Google Meet karena Google Classroom. Iya, tidak ada interaktif kalau Google Classroom ya. Seperti itu, dan kita juga harus sebagai BEM kita harus membuat program, misalnya bagaimana sih mahasiswa jangan apatis ketika ada kelas secara virtual seperti itu, Pak. Iya, Nah, mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Yasmin, Dinda, dan Taufik dan Lailul. Luar biasa, ini calon pemimpin di masa yang akan datang. Saya berharap maju terus apapun kondisi yang ada. Ini adalah tantangan yang harus dilewati. Demikian pemirsa, perbincangan saya dengan adik-adik mahasiswa dari Unikal. Luar biasa semangatnya, walaupun kondisi memang tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, tapi semangat untuk belajarnya tetap tinggi. Terima kasih, kita bisa bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.